polisi membuat laporan tipe A. Ya, artinya polisi menemukan ada dugaan tindak pidana lain, polisi bisa melakukan penyidikan. Di luar lebih berat loh tambahan hukumannya. dari yang dituntut dimintakan oleh tim pengacaranya Pak Jokowi gitu ya, di luar itu. Di luar itu. UGM sudah menyatakan ini sah, sebetulnya sudah selesai kok. Mau apa lagi yang dicari gitu loh. Iya kan? Sampai ini fotonya begini. Saya kemarin juga jujur terbawa juga, hanyut juga, ya hanyut. Karena kan saya jujur, saya juga memang bekas pendukung beliau dari 2014, 2019 saya pendukung beliau. Ya. Saya yang pertama saya pernah perhatikan itu berkaitan dengan kok ada meterai ya, gitu ya, di ijazah itu ya. Ya karena hasutan mereka ini kan, ya. Terus kemudian kok iya ya, kok nggak ada nomor ininya, nomor apa register di samping itu dan lain sebagainya gitu kan. Nah terus kemudian juga berkaitan foto, ya kan? Kok pakai kacamata ya? Ada 3 persoalan itu. Sebetulnya dalam tulisan saya udah saya jelasin. Sederhana untuk membuktikan bahwa benar dan tidaknya ijazah kepesertaan Pak Jokowi sebagai mahasiswa dan alumni UGM. Yaitu dari UGM sendiri kok. Kalau udah UGM mengatakan seperti itu selesai. Nggak perlu lagi di forensik segala macam. Ya kan? Berarti orang yang menyatakan bahwa itu ijazahnya benar dikeluarkan UGM, berarti nggak dipercaya juga dong. Nah terus mau sampai kapan kalau seandainya ini terus narasinya dipanjang-panjangkan? Menurut saya jadi nggak benar gitu kan. Makanya saya juga usul nih kepada penyidik, kalau bisa Roy Suryo punya apa pada waktu dia menarasikan Pak Jokowi itu ijazahnya nggak benar? Punya apa dia? Jangan-jangan dia pakai dokumen palsu, ya kan? Kalau dia menggunakan dokumen palsu, saya minta kepada penyidik lakukan penyelidikan itu dengan menggunakan pasal yang berbeda, karena di dalam hukum acara itu dimungkinkan, ya. Polisi membuat laporan tipe A. Ya, artinya polisi menemukan ada dugaan tindak pidana lain, polisi bisa melakukan penyidikan. Di Dan luar itu lebih berat loh tambahan hukumannya. dari yang dituntut dimintakan oleh tim pengacaranya Pak Jokowi gitu ya, di luar itu. Di luar itu. Itu kewenangan penyidik, itu boleh kok. Penyidik boleh melakukan itu. Jadi itu ada dalam Kapolri itu kalau nggak salah ya. Jadi polisi boleh melakukan itu, ya kan? Makanya saya dibilang jangan berikan kesempatan menunjukkan ijazahnya Pak Jokowi. Tunjukkan Roy Suryo dan kawan-kawan punya apa. Kalau dia nggak punya apa-apa, polisi bikin laporan polisi dari situ. Oke guys, jadi memang ngeri-ngeri sedap ini guys. Jadi di kesempatan lain, koordinator tim hukum Merah Putih Soehardi itu juga menyebut bahwa Roy Suryo bisa terancam pidana paling berat karena ijazah Pak Jokowi sudah terbukti asli. Hal itu karena Roy Suryo sebelumnya pernah dipenjara berstatus sebagai residivis. Roy Suryo disebut oleh Soehardi bisa saja diperberat hukumannya jika terbukti mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Hal itu karena Roy Suryo dianggap melakukan kasus hukum berulang setelah keluar dari penjara guys. Yang dilakukan adalah ada laporan bahwa Jokowi punya ijazah palsu. Langkah itu diterima, si pelapor diperiksa. Si pelapor harus bisa menunjukkan bukti bahwa itu palsu. Yang mana yang dituduh palsu. Nah si pelapor diminta kan mana ijazah yang dituduh palsu. Ini Pak. Nah pasti saya yakin yang diajukan oleh pelapor itu bukanlah ijazah yang di tangan Pak Jokowi, tapi yang beredar di masyarakat. Nah, yang beredar di masyarakat itu bisa saja fotokopi, bisa saja hasil editing, bisa saja hasil macam-macam. Nah, yang asli yang mana atau yang palsu yang mana? Saya tidak mengatakan asli dan tidak mengatakan palsu ya. Yang dipegang Pak Jokowi. Nah, yang bisa mengambil itu dari Pak Jokowi siapa? Karena itu haknya Pak Jokowi kan. Adalah penyidik, aparat penegak hukum. Setelah ada laporan itu, barulah diperiksa pelapor, kemudian ijazah yang ada pada Pak Jokowi diambil,
Diambil itu artinya diminta diserahkan dengan surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan. Baru itu ijazahnya dikonfrontir ke yang mengeluarkan UGM. Saya yakin polisi sudah datang ke UGM, ditanya UGM, ijazah ini betul kalian mengeluarkan? Dilihat oleh UGM, oh ya betul. Fakultas apa ini? Fakultas Kehutanan. Atas nama siapa? Jokowi. Dicek di buku induknya, betul nggak dia terdaftar sebagai mahasiswa, betul tidak dia kuliah, ada nggak hasil ujiannya, siapa dosen yang ngajar yang masih hidup, siapa teman satu angkatannya, kemudian tamat apa tidak dia. Kalau itu sudah dicek semua, sudah nyatakan benar semua, sebenarnya sudah tuntas. Tapi untuk meyakinkan apa? Ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi itu dibandingkan dengan ijazah yang lain. Cara membandingkannya itulah memakai laboratorium forensik Polri, tidak pakai digital-digitalan segala macam, kan gampang sekali itu. Ya. Iya, kalau yang ijazah yang bermunculan di medsos nih Pak, menurut Anda apakah sudah tepat jika ijazah yang bermunculan di medsos ini diperdebatkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan? Ya, kalau untuk bahan perdebatan boleh-boleh saja kan, jadi seru dia kan enak. Kan ada bahan juga kita, ada yang membicarakan kupingnya, ada membicarakan giginya, ada membicarakan capnya, ada membicarakan hurufnya Times New Roman ya. Ada yang bicarakan tanda tangannya. Ya bagus lah, ada 1000 topik pembicaraan. Dilarang apa tidak? Ya tidak, bebas kan. Dan ingat ya, saya bicara ini kapasitas saya sebagai mantan penyidik gitu. Nah, dan saya tidak memihak kepada pelapor, tidak juga memihak pada Pak Jokowi. Mau apa saya dapat dari Pak Jokowi? Dibayar juga kagak, mau dijadiin jabatan apa, mau dijadiin camat di mana gitu. Jadi saya objektif gitu. Mau asli atau mau palsu, nggak ada untung ruginya. Tapi saya tinjau dari kacamata penyidik. Oke guys, jadi mantan Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol Susno Duaji akhirnya membongkar cara penyidik buktikan kebenaran ijazah Pak Jokowi. Mungkin inilah penjelasan yang cukup gamblang dan sederhana, tapi tepat sasaran. Semoga yang sederhana ini cara kerja polisi tidak dibuat sulit sehingga polemik yang menimpa mantan presiden segera selesai. Berdasarkan pemberitaan di media, proses yang dijelaskan oleh Pak Susno itu sudah dijalankan oleh kepolisian, guys. Dan juga foto-foto waktu KKN ada, foto-foto waktu wisuda ada semua, kemudian foto-foto waktu naik ke gunung ada semua sebagai makalah. Detail sekali. Yang diminta oleh pengadu, ini kan aduan ya, beda lagi loh ya, yang Bareskrim itu aduan, ada aduan. Kalau yang di Polda Metro Jaya itu saya yang melaporkan, beda, tolong dibedakan itu ke tahapan berikutnya. Tapi ya supaya sekali lagi supaya gamblang dan jelas gitu. Nanti ijazah asli akan saya buka di sidang pengadilan. Ya, meskipun sudah dibawa ke Polda Metro Jaya, sudah dibawa ke Bareskrim, maka nanti akan saya buka di sidang pengadilan. Skripsi ini juga ada di perpustakaan Fakultas Kehutanan, ada. Dulu kita menyerahkannya di bagian pengajaran dan ada semua. Jadi cek lagi aja. Setelah ngecek ijazah, ngecek skripsi, nanti ngecek KTP, ngecek KK. Oke guys, jadi setelah keluar hasil pengujian forensik oleh Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap 4 Polri yang menyatakan keaslian ijazah, Presiden ke-7 Joko Widodo menegaskan bahwa proses hukum laporannya di Polda Metro Jaya berkaitan tudingan keaslian ijazahnya tetap berlanjut. Polda Metro Jaya pun masih melakukan pendalaman serta penyelidikan terhadap laporan tudingan ijazah palsu hingga Polda Metro Jaya turut
berkoordinasi dengan Dewan Pers terkait barang bukti video untuk penilaian kebenaran sebagai bagian dari produk jurnalistik, guys. Jadi menurut kalian gimana, guys, soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya, guys. Saya izin pamit dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.